Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin beberapa keburukan dari lisan. Ya, kata beliau afatuhu katsirah mutanawiyah. Keburukan lisan itu sangatlah banyak. Maka oleh karena itu yang paling bagus bagi seseorang ya adalah diam ya. Dia diam agar dia tidak terjatuh di dalam keburukan tersebut. Kecuali dia berbicara ketika waktu yang pas untuk dia berbicara. Ketika dibutuhkan untuk dia berbicara. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, "I'lam, ketahuilah anna samta yajma'ul himmah wa yufarrighul fikra." Bahwasanya diam itu bisa mengumpulkan semangat dan bisa mengosongkan pikiran. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man yadman li baina lihyaihi, ya, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku akan menjamin untuknya surga. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seseorang, iman seorang hamba, hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuh, dan hatinya tidak akan lurus hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya lurus. Kemudian di dalam hadis yang lain dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah ini darimu. Tahanlah ini darimu, yaitu lisannya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih." Apakah kita akan diazab disebabkan apa yang telah kita ucapkan? Maka kata Nabi SAW, "Saqilat ka ummuk ya Mu'ad." Ibumu telah kehilangan engkau karena engkau mati wahai Mu'ad. Ini bukan artinya Nabi SAW mendoakan ya. Tetapi ini memang ucapan yang sering diucapkan oleh orang Arab ya, menunjukkan bahwa itu suatu perkara yang besar yang harus dipahami ya, bukan doa ini. Jadi Nabi SAW mengatakan demikian, sakilat ka ummu, ibumu telah kehilangan wahai Mu'ad. Wahal yukabbun nas finnar ala wujuhihim, ya, bukankah manusia diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka, au ala manakhirihim, manakhirihim itu hidung, wajah dan hidung mereka, ala ala hasaidu alsinatihim, karena keburukan-keburukan dari lisan mereka. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kaffa lisanahu satarallahu auratah." Barang siapa yang menahan lisannya, maka Allah akan menutupi aib dan auratnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa efek atau keburukan dari ya dari sebuah ucapan. Yang pertama, al-afatul ula, keburukan yang pertama, al-kalamu fima la ya'ni, yaitu berbicara sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anna man arafa qadra zamani, barang siapa yang mengetahui nilai ya waktu yang dia miliki, nilai waktu umur yang dia miliki, wa annahu ra'su malih, bahwasanya waktu itu adalah modal dari kehidupannya di dunia, lam yunfiqhu illa fi faidatin, maka dia tidak akan menghabiskan waktunya tersebut kecuali pada suatu hal yang bermanfaat.
Ya, karena hidup kita sementara, yang semestinya waktu yang kita miliki kita isi dengan dengan sesuatu yang berfaedah, ya, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, bukan dihabiskan waktu kita untuk mengoceh, ya, atau berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaat. Apalagi itu adalah suatu hal yang dosa. Wa hadhil ma'rifah tujibu habsan lisan. Dan ketika seseorang sudah mengetahui yang demikian itu, sudah memiliki ma'rifah, maksudnya waktu, umur itu sangat berharga, tujibu habsan lisan, maka akan menjadikan dia menahan lisannya. Nah, akan menjadikan dia memberikan konsekuensi, dia akan menahan lisannya anil kalami fima la ya'ni, dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Jadi bisa kita lihat orang yang mengoceh sana kemari, yang memaki si fulan dan si alan, ya, itu adalah orang-orang yang tidak menghargai waktunya sendiri. Orang-orang yang tidak menghargai dirinya sendiri bahkan, ya. Karena seperti yang dikatakan ulama, kita ini adalah bagaikan potongan-potongan hari. Ya, setiap hari yang berlalu maka telah hilang satu potong dari diri kita. Ya. Li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala washtaghala fima la ya'ni kana kaman qadira ala akhdhi jawharah, ya, fa akhadha 'iwadaha madarah wa hadha khusranul umr. Karena, ya, barang siapa yang meninggalkan berzikir kepada Allah, lisannya tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak menyebutkan diri dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca tahlil, tahmid, dan sebagainya, ya, washtaghala fi ma la ya'ni, kemudian dia menyibukkan lisannya dengan hal-hal yang tidak berfaedah, ya, seperti nyanyi, ya, dan seterusnya, memaki dan seterusnya. Maka ibaratnya adalah kana kamang qadira ala akhdhi jauharah. Ibaratnya adalah seperti orang yang mampu mengambil batu permata, fa'akhadha iwadaha madarah. Akan tetapi dia tidak mau mengambil batu permata tersebut, padahal dia mampu. Bahkan dia berpaling untuk mengambil gantinya, yaitu kotoran. Ya, dia bisa mengambil batu permata itu. Sanggup dia, tetapi dia tidak mau mengambilnya, bahkan dia ambil selain daripada itu. Ya, wahada khusranul umri, dan ini adalah kerugian pada umur seseorang, rugi waktunya. Ya, ini adalah suatu kebodohan yang mana dia bisa menggunakan lisannya untuk berzikir, tetapi dia tidak mau melakukan, bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Man hasuna Islam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang, maka dia akan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, apa yang tidak bermanfaat baginya? Ya, salah satunya yaitu, ya, menghabiskan waktu untuk mengobrol, untuk berbicara, untuk membahas sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan mengandung dosa. Ya, kemudian al-afatu tsaniyah, keburukan lisan yang kedua, al-khawdu fil batili, yaitu membahas sesuatu yang batil. Kalau tadi, ya, ngobrol ngarul ngidul sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau sekarang lebih besar lagi, yaitu, ya, berbicara tentang sesuatu yang batil. Wahwal kalamu fil ma'asi. Apa itu ucapan batil? Yaitu ucapan yang di dalamnya terkandung kemaksiatan. Kadzikri majalisil khamri, ya. Seperti apa, ucapan pembicaraan di majelis-majelis khamar, wa maqamatil fusaq, dan di tempat-tempat orang yang berbuat fasik, yang ngobrol tentang hal-hal yang bersifat porno misalnya, ya, mengucapkan sesuatu yang apa namanya, yang bersifat maksiat, mengandung kemaksiatan. Nah, wa anwa'ul batili katsiratun,
Dan jenis kebatilan itu sangat banyak. Jadi tidak hanya terbatas pada penyebutan khamar ya, segala macam apapun ya yang membahas tentang suatu hal yang haram itu masuk kepada ucapan yang batil. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, sungguh dia mengucapkan suatu kata, yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang bisa menggelincirkan dia dengan satu kata yang diucapkan tersebut di dalam neraka, ab'ad, lebih jauh daripada timur dan barat, lebih jauh di antara timur dan barat. Itu satu kata yang diucapkan oleh seorang hamba. Yuzallu biha, dia akan digelincirkan, atau yuzillu biha, dia akan tergelincir ya, di dalam neraka ya, lebih jauh daripada timur dan barat. Wa qaribun min dzalika al-jidal wal mira'. Ya, dan yang dekat dengan itu, maksudnya kebatilan, itu adalah perdebatan. Perdebatan juga masuk di dalam perkataan, ucapan-ucapan yang batil. Ya, dibayani ghalatih wa ifhami. Tentunya di sini perdebatan yang tidak mengandung kebenaran di dalamnya, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Perdebatan yang tidak mendatangkan, yang tidak akan menjelaskan al-haq dari yang batil. Ya. Nah, ini termasuk dari debat yang dibenci dan tidak disukai. Kemudian keburukan lisan yang atau lidah atau ucapan yang ketiga, at-taqa'ur fil kalam, yaitu banyak mengoceh, ya, banyak berbicara. Dan ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Dari sahabat Abu Sa'labah, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna abghadakum ilayya. Sesungguhnya orang di antara kalian yang paling aku benci, kata Nabi SAW, yang paling aku murkai dia, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, masawikum akhlaqan, yaitu orang yang paling buruk akhlaknya. Jadi orang yang paling Nabi murkai dan paling jauh dari Nabi nanti di hari kiamat adalah orang yang paling rendah akhlaknya. As-sarsarun al-mutasyaddiqun. Al-sarsarun al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang banyak berbicara. Yang banyak berbicara hal-hal yang tidak penting. Ya, tidak bisa diam. Yang mengatakan ini, mengatakan itu, bahkan sampai terjatuh kepada perbuatan perkataan yang batil, kepada ghibah dan seterusnya. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi. Al-mutafaihiqun. Mutafaihiqun ini adalah al-mutakabbirun, orang yang sombong. Kemudian al-afatur rabi'ah, keburukan lisan yang keempat, al-fuhsyu was-sabbu wal-badza'u, yaitu mengucapkan ucapan yang keji, ya, ucapan-ucapan yang vulgar, mencaci maki, dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Kata Nabi SAW, Iyyakum wal fuhsya. Berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian al-fuhsya, ucapan-ucapan keji yang kotor, yang vulgar. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wal tafahhush. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ucapan yang keji, tafahhush ya. Atau orang yang mengungkit menyindir-nyindir, atau orang yang memancing-mancing ya, untuk agar diucapkan ucapan-ucapan yang keji. Kemudian Nabi SAW bersabda, Al-jannatu haramun ala kulli fahish. Ya, surga itu haram atas setiap orang yang fahish, yang keji, berbuat keji. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, yang suka mencaci,
yang suka menghina, walal la'an, yang suka melaknat orang lain, walal fahish walal badi, dan juga orang mukmin itu tidak suka berucapkan ucapan keji, walal badi, dan ucapan yang kotor. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah yang dimaksud dengan fuhsh wal badha huwa ta'bir anil umur al-mustaqbahah, yaitu ucapan keji itu adalah mengungkapkan sesuatu yang dianggap jorok. Ya, bil ibaratis sharihah, kalau diucapkan secara vulgar, secara terang-terangan. Itu ucapan keji. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi alfadhil jima' wa ma yata'allaqu bih. Dan yang paling banyak yang termasuk ke dalam al-fuhsh wal badha itu adalah ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang berkaitan dengan jima, yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Nah, ini nggak sepantasnya diucapkan oleh seseorang, ya, apalagi yang ditokohkan, diustadkan, kemudian dibuat bahan candaan. Fa inna ahlal khair, karena orang yang baik, orang yang mulia, orang yang berwibawa, yatahashawna antil kal ibarat, sangat menghindari untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang terang-terangan di dalam permasalahan ini, ya, kecuali memang dibutuhkan, misalnya di dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, ya, biar orang jelas hukumnya. Tetapi untuk ucapan sehari-hari yang tidak ada kebutuhan, kemudian bahkan dijadikan bahan guyonan, bahan candaan, ini menunjukkan orang itu akhlaknya sangat rendah sekali. Ya, wa yuknuna anha. Dan orang-orang yang mulia, ya, mereka mengucapkannya dengan lafaz-lafaz kinayah. Ya, lafaz-lafaz kinayah. Wa minal afat, dan di antara keburukan lisan yaitu al-ghina, ya, bernyanyi. Wa qad sabaqa fihi kalamun fi ghairi hadzal mawdi'. Sudah berlalu pembahasan tentang ghina ini, hukum nyanyi ini di selain tempat ini. Ya, kemudian keburukan yang kelima al-mizah, yaitu suka bercanda. Ini juga keburukan dari lisan. Amal yasiru minhu, adapun yang sedikit, maksudnya bercanda hanya sedikit dan jarang-jarang, fala yunha anhu, itu tidak mengapa, tidak dilarang. Idza kana sidqan, apabila candaan itu memang fakta adanya, benar adanya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yamzah wa la yaqulu illa haqqa. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu suka pernah bercanda, dan candaan Nabi tidak mengandung kebohongan, bukan suatu hal yang diada-adakan, ya, itu tidak dibolehkan. Candaan Nabi itu adalah suatu yang benar, yang fakta adanya, seperti ucapan Nabi, ya zal uzunain, wahai pemilik dua telinga, ya, itu dalam bercanda. Kemudian ada juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang sudah tua, la yadkhulul jannah al-ajuz, ya, tidak akan masuk surga orang yang sudah tua renta. Dan itu fakta, karena sesuai dengan firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Ya, kami menciptakan mereka sekali ciptaan, yaitu bidadari-bidadari surga, faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka wanita-wanita yang perawan. Nah, kemudian keburukan lisan yang keenam, as-sukhriyah wal istihza, yaitu suka mengolok-ngolok. Ya. Wa ma'na sukhriyah al-ihtiqar wal istihanah. Sukhriyah itu mengolok-ngolok, merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Nah, ini juga daripada keburukan lisan, ya, yang patut dihindari. Kemudian keburukan lisan yang ketujuh, as-sabi'ah isya'us sirri, yaitu suka membocorkan rahasia orang lain. Wa ikhlaful wa'di, kemudian mengingkari janji. Wal kadzib fil qawli wal yamin, berdusta di dalam setiap ucapan dan sumpah. Ya. Dan juga termasuk daripada ini adalah eh, mengadu domba dan seterusnya. Kemudian al-afatus saminah al-ghibah. Nah, ini yang paling banyak, yaitu, ya, menggunjing orang lain, mengatakan orang lain. Padahal ini suatu hal yang diharamkan dan termasuk daripada dosa-dosa besar.
orang yang menggibahi orang lain itu dosanya dosa besar. Nabi SAW bersabda, Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, dan harga diri kalian, alaikum haram, haram hukumnya. Ya, untuk ditumpahkan, darah haram untuk ditumpahkan, harta kalian haram untuk direbut, ya, dan harga diri kalian haram untuk dijatuhkan. Nah, baik. Nah, ini di antara bentuk-bentuk keburukan lisan yang wajib bagi kita hindari, ya, karena bagi seorang yang beriman tentu dia akan mengucapkan suatu hal yang benar, atau kalau tidak lebih baik dia diam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan yang baik-baik saja, atau lebih baik dia diam. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita mampu, ya, menjaga lisan-lisan kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mempergunakan lisan-lisan kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.